Maka pergilah dia, ini semua karya ibunya, semua dihantar oleh ibunya, dan nanti sampailah dia di satu suku yang bernama suku Hudzail. Dan suku Hudzail adalah suku yang disebut sebagai min afsahil Arab, sebagai suku yang dikenal di antara suku Arab yang paling fasih dalam berbahasa. Maka tidak aneh kalau Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan hanya ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, tapi juga ahli bahasa, juga sastrawan. Bahkan beliau punya Diwan Asy-Syafi'i, yaitu kumpulan syair-syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cukuplah sudah, lengkap dia di Bani Hudzail, kemudian dia kembali ke Mekah. Sampailah di kota Mekah. Begitu sampai dari kota Mekah, maka dia asyik menikmati sastra. Dia menikmati syair-syair. Dia sering membacakan syair. Bahkan dalam dia berjalan di sepanjang kota Mekah, dia membaca syair. Bahkan seorang diri dia melenggang, mulutnya juga bergumam dengan syair. Sampailah sebuah peristiwa. Yang peristiwa inilah yang mengawali seluruh perubahan hidup Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yaitu ketika suatu hari dia berjalan di Mekah, kemudian dia sedang mendendangkan syair seorang diri. Ternyata tanpa dia sadari di belakang ada seorang katib. Katib adalah seorang penulis, dia penulis ilmu yang memukul Syafi'i. Di belakang dipukullah Syafi'i itu, kemudian mengatakan, begitu dipukul kaget, Syafi'i menengok. Begitu menengok, kemudian orang itu mengatakan, orang seperti kami akan jatuh wibawanya kalau hanya punya keahlian seperti ini. Mengapa kau tidak pelajari fikih? Artinya sebagai seorang penulis ilmu, beliau bisa merasakan bahwa ini anak punya bakat ilmu. Mengapa hanya menghabiskan waktu untuk syair? Maka ini pelajaran juga mahal. Bacalah potensi Anda, bacalah potensi generasi Anda yang setelah itu kemudian silahkan difikirkan bahwa kalau yang punya kemampuan untuk menampung yang lebih besar, mengapa ngambil yang kecil? Kalau Anda dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala potensi yang besar, jangan melakukan hal yang kecil-kecil saja. Itu orang lain yang bisa melakukannya. Dengan demikian, maka Asy-Syafi'i setelah hari itu dia langsung belajar dari sumber ahli ilmu, yaitu Qadhi Makkah, hakimnya Makkah. Dan saat itu tidak diangkat sebagai hakim kecuali ulama besar, yaitu ulama besar yang bernama Muslim bin Al-Walid Az-Zanji rahimahullah ta'ala. Langsung belajar dari sumber ilmu yang paling utama untuk belajar ilmu fikih dan yang lain. Di usia Asy-Syafi'i 15 tahun kurang lebih, sang guru Muslim Az-Zanji yang adalah merupakan Qadhi Makkah, hakimnya Makkah, beliau berkata, kalimatnya merupakan sebuah kesaksian yang menunjukkan bahwa Syafi'i bukan orang yang sederhana, bukan penuntut ilmu biasa. Az-Zanji mengatakan bahwa sekarang nak, sudah waktunya kau boleh berfatwa. Umur 15 tahun. Artinya bahwa usia 15 tahun sudah mampu berfatwa, yang memberikan kesaksian adalah Muslim Az-Zanji, lama besar di zamannya. Itu menunjukkan hal yang tidak sederhana untuk masalah ilmu Asy-Syafi'i yang baru 15 tahun. 15 tahun, mufti, menjadi seorang yang sudah boleh memberikan fatwa. Hari ini di mana? Carikan di mana, dan bayangkan hari ini para ulama kita yang memberikan fatwa, berapa usia mereka? Asy-Syafi'i 15 tahun sudah layak duduk di majelis fatwa. Tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak mau berhenti di situ. Bayangkan, yang sudah layak saja tidak mau berhenti di situ. Anehnya hari ini adalah kalau kita bahkan tidak layak tapi sudah berhenti, atau bahkan yang layak kemudian berhenti, itu menjadi musibah sebuah ilmu, bahwa orang berhenti belajar. Itu musibah sebuah ilmu. Syafi'i rahimahullah ta'ala setelah mendapatkan kesaksian dari Muslim Az-Zanji bahwa dia adalah orang yang layak itu, maka selepas usia 15 tahun, kurang lebih menjelang nanti usia 20 tahun, dia Syafi'i memiliki tekad untuk belajar dari orang yang ilmunya paling terkenal di zaman itu, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam dari hijrah yang tinggal di kota Madinah. تفكر في الرحيل عن مكة يا شافعي؟ أتعرفين يا أمي، وددت لو أذهب إلى المدينة المنورة لآخذ العلم عن صاحب الموطأ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. Dan Asy-Syafi'i adalah salah satu murid hebat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i adalah salah satu produk hebat
dari majelis ilmunya Imam Malik di Masjid Nabawi. Kehebatan Imam Malik terlihat dari seorang lahirnya seorang Syafi'i, dan kita melihat, kita harus tahu bahwa inilah corak majelis ilmu di zaman kebesaran Islam. Seorang guru yang hebat melahirkan murid yang hebat, bahkan di beberapa wilayah lebih hebat daripada gurunya. Pertemuan pertama Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menarik buat kita semuanya. Syafi'i ketika mau berangkat dari Mekah, dia sempat menemui wali Mekah, yaitu pemimpinnya Mekah. Pemerintahan Mekah dipimpin oleh seseorang, dan Syafi'i menemuinya. Apa tujuan dia menemui? Tujuannya adalah meminta rekomendasi dari sang pemimpin Mekah agar dibuatkan surat supaya bisa menjadi muridnya Imam Malik di Madinah. Begitu surat itu dia dapat, dia berangkat ke Madinah. Dan sekali lagi, semua ini tidak lepas dari karya ibunya. Ibu tidak lepas di sini. Di sini inilah hebatnya ibunya Imam Syafi'i. Kalau kita melihat Syafi'i dengan semua karya besar, dengan semua amal besarnya, dengan semua ilmu hebatnya itu, maka pahala itu terus mengalir pada ibunya. Terus mengalir pada ibunya, karena ini semua karya ibunya. Maka saya kira cukuplah seorang ibu berbangga bahwa dia melahirkan anak-anak sehebat Syafi'i. Dia akan bahagia di dunia hingga di akhirat nanti.